Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini 30 Syawal 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di dalam rumah di antara rumah-rumahnya yang mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah kelak. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai kajian ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tentunya ini juga pesan dari teman-teman DKM. Yang pertama, melihat kondisi Covid yang ada di Kota Pontianak, kemudian arahan dari pemerintah yaitu untuk pembatasan kegiatan masyarakat mulai Senin nanti, maka kajian diliburkan sementara waktu mulai Kamis depan. Ya, mulai Kamis depan. Ya, diliburkan untuk kajian anak pertama. Nanti pastinya baik tentunya teman-teman DKI yang lebih berhak mengumumkan. Akan tetapi kajian ini akan dialihkan via online. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kalian. Maka yang bisa memanfaatkan online dengan baik maka dimanfaatkan. Nanti tentunya Anda sudah bilang ke teman-teman DKM, kalau memang ingin online, Anda minta tidak hanya di medsos Anda tapi juga di medsosnya Al-Mukhlisin, gitu ya. Jadi biar dipakai dua-duanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berupaya semaksimal mungkin paling tidak untuk menggunakan masker. Ya, namanya jaga jarak ini sulit, ya. Namanya jaga jarak ini kalau kondisi taklim ini sulit, dan alhamdulillah masih memfasilitasi itu semua. Yang ketiga, wabah ini sudah jalan 1 tahun lebih. Jangan sampai lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sering di-share di awal-awal wabah ini muncul. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal budzami wa min sayyi'il asqam. Dan ini dibaca di masa-masa wabah seperti ini. Dan nasihat-nasihat para ulama berkaitan dengan wabah ketika wabah ini awal-awal muncul itu tetap berlaku sampai hari ini. Maka hendaknya diamalkan dan diperhatikan dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar sebelum masuk ke dalam kajian. Baik, kita langsung saja melanjutkan pembahasan. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang kabilahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sebutkan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari ayah maupun dari ibu. Apakah nasab ayah dan ibu beliau ini bertemu pada salah satu kakek mereka? Jawabannya iya. Ya. Pada siapa? Kilab. Pada Kilab, kakek Nabi dari sebelah ayah, kakek yang berapa? Kelima. Kakek yang kelima. Kemudian kita sebutkan kemarin kabilah beliau. Qala al-mu'allifu rahimahullah, penulis berkata, wa qabilatuhu sallallahu alaihi wasallam hiya qabilatu Quraisy al-mashhud laha bisyaraf wa rif'ati sya'ni wal majd al-asil wa qadasati al-makan baina sa'iril arab wa huwa laqabu fi Malik aw an-Nadhr ibn Kinanah. Bahwasanya kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kabilah Quraisy. Kabilahnya apa? Quraisy. Al-mashhud laha bisyaraf. Yang mana kabilah Quraisy ini sudah dipersaksikan, sudah diakui memiliki kemuliaan. Wa rif'ati sya'an, kedudukan yang tinggi. Wal majdil asil, yaitu kemuliaan yang luhur. Wa qadasatil makan baina sa'iril arab, kesucian tempat asal mereka dibandingkan kabilah-kabilah Arab yang lain. Yaitu al-asal, secara asal orang Quraisy ini asalnya dari tempat yang terbaik di muka bumi, yaitu kota Makkah al-Mukarramah. Wa huwa laqabu fi Malik, dan Quraisy ini sebenarnya adalah nama dari kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa? Fihar. Ya, laqab yang diberikan kepada Fihar bin Malik.
awin Nadar bin Kinana atau Nadar bin Kinana. Fihar itu kalau dalam nasab itu kakek yang keberapa? Kakek yang keberapa? Yang ke-10. Kakek Nabi yang ke-10 itu Fihar. Atau Nadar bin Kinana. Kakek Nabi yang keberapa? Nadar bin Kinana ini yang kedua, ke-12. Jadi penyebutan Quraisy itu sejatinya untuk satu orang, paham ya? Kemudian turunannya ini menjadi kabilah. Bisa dipahami? Jadi asli penyebutan untuk satu orang itu siapa? Fihar. Atau disebut oleh penulis itu Nadar bin Kinana. Nah, Fihar ini kaki yang ke-10, Nadar bin Kinana ini kaki yang ke-12. Baik, kita lanjutkan. Wa kullu min rijalati hadhihi al-qabilati kanu sadatun wa asyrafan fi zamanihim. Dan tokoh-tokoh dari orang Quraisy, jadi tokoh-tokoh orang Quraisy, tokoh-tokoh di kabilah ini pada masa itu merupakan pemimpin dan orang-orang yang terhormat. Jadi di masa Quraisy ini yang berkuasa di kota Mekah, maksudnya mereka memiliki kemuliaan di kota Mekah, mereka menjadi pemegang kunci Ka'bah, merawat Ka'bah, memiliki kewenangan untuk melayani tabunan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin itu, tokoh-tokoh bagi orang Arab itu datang dari mana? Dari Quraisy. Waqad intaza minhum Qusay. Dan di antara orang yang terhormat adalah Qusay salah satunya. Qusay atau disebut juga nama aslinya siapa? Zaid. Qusay atau Zaid. Qusay itu kakek Nabi juga. Yang berapa? Keempat. Jadi di antara orang yang mulia saat itu dari bangsa Quraisy adalah Qusay. Nah, nama aslinya Zaid, nama aslinya. Dan Qusay ini bi'iddati mizah, memiliki banyak keistimewaan. Apa keistimewaan Qusay? Ketika berbicara keistimewaan Qusay, berarti berbicara keistimewaan kabilah Quraisy, karena Qusay orang Quraisy. Disebutkan, fa huwa awwalu man tawalla al-Ka'bah min Quraisy. Qusay ini adalah orang pertama dari kalangan kabilah Quraisy yang diberikan kewenangan untuk mengurusi Ka'bah. Jadi orang pertama dari Quraisy yang mengurusi Ka'bah itu siapa? Qusay. Nah, ini orang pertamanya. Fakana ilaihi hijabatuha wa sadanatuha, sehingga pengurusan Ka'bah itu diserahkan kepadanya. Ai kana biyadihi miftahul Ka'bah. Dengan kata lain, dialah yang memegang kunci Ka'bah. Pintu Ka'bah yang bisa terlihat itu kan terkunci. Kunci itu dipegang oleh Qusay di masa itu. Yaftahu liman yasha wa mata syaa. Qusay ini berhak membuka pintu Ka'bah untuk siapa yang diinginkan dan kapan saja. Kalau hari ini kan yang bisa masuk Ka'bah itu siapa biasanya? Para pejabat, presiden, tokoh-tokoh penting yang diizinkan oleh kerajaan Arab Saudi itu bisa masuk. Tapi di masa itu Qusay ini yang punya hak. Kapan dia mau buka, buat siapa itu urusan dia. Diberikan wewenang penuh kepada Qusay. Kemudian ini sudah menunjukkan istimewa Quraisy. Wa huwa alladhi anzala Quraisyan bi Mad'i Makkah. Dialah yang menempatkan Quraisy di lembah Makkah. Jadi dia yang tempat-tempatnya orang-orang Quraisy untuk tinggal di lembah Makkah. Lembah Makkah yang hari ini kita lihat yang jadi pasar, jadi hotel, itu dulu yang kita orang-orang Quraisy. Ya. Makanya Ka'bah itu disebut dalam Quran wadi ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak memiliki tanaman. Kan di situ awalnya Ibrahim meninggalkan istri dan putrinya, putra Ismail, di lembah yang tidak memiliki tumbuhan, tidak memiliki apa-apa. Kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat Mekah ini tanahnya gersang, tapi ada tidak semua di Mekah? Ada. Pisangnya ada, anggurnya ada. Dari mana coba tumbuhnya? Ya. Sekiranya Mekah itu tidak punya Ka'bah, bukan Ka'bah letakkan di situ, tidak ada yang Mekah itu. Sekiranya itu bukan dalil yang menunjukkan keharusan kita untuk berbekal menuju Masjidil Haram, kira-kira orang tak mau sana. Indah kita masih hijau, ya cuma kita tetap sampai sana sebenarnya kelihatan juga ya. Foto juga di pohon batu, apa? Pohon batu, gunung batu. Sana ini bukan main. Di sini lihat batu, males ya. Beda usah batunya. Asal jangan tuh pulang batunya. Lempar jumrah, biasa banget cuma kayak gitu. Lempar jumrah, batu yang nyecar itu 2 bulan.
buat bangun rumah Ustaz dari keberkahan. Dari mana? Tidak ada ceritanya. Sama aja bangunan, batu di tengah bangunan sama batu di sana sama, tidak punya kemuliaan apa-apa. Kerikil kalau bawa pulang, bikin berat bagasi. Ini suka aneh orang ini. Dari sini bawa rokok, dari sana bawa batu. Ya. Baik, kata mereka apa? Dulu orang dulu sekalian haji, sekalian dagang. Ya boleh haji dan dagang, cuma yang baik-baik gitu loh, bumbu makanan kayak apa kayak, jangan rokok di bawah. Baik, lanjutnya. Wa askanahum fi dakhiliha. Dia menempatkan orang-orang Quraisy ini di dalam kota Mekah. Wa kanu qabla dzalika fi bawahiha wa atrafiha. Yang awalnya orang Quraisy itu di pinggir-pinggir Mekah, bukan tinggal di pusat kota. Ketika Qusay itu diberikan wewenang untuk mengatur Ka'bah, otomatis ditelepon. Oh, diajaknya orang-orang Quraisy lain masuk tinggal di tengah-tengah Mekah itu. Tidak lagi di ember-ember, tinggal di tengah kotanya langsung. Kemudian mutafarriqina baina qabail ukhra. Sebelumnya itu Quraisy itu bercampur-campur dengan kabilah-kabilah yang lain. Ketika Qusay itu kursi Ka'bah, diajak semua tinggal di tengah kota. Wa huwa alladhi ansha'a as-siqayah wa rifadah. Qusay ini adalah orang yang membentuk departemen kalau hari ini ya, atau bidang yang mengurusi siqayah dan rifadah. Apa itu siqayah? Siqayah itu adalah wasiqayah ma'u adlin min nabi tamar awil asal awil zabibi wa nahwi. Siqayah adalah air yang dibuat dari rendaman kurma, madu atau anggur kering. Jadi Qusay ini membuat sebuah bidang yang mengurusi masalah air minum buat jemaah haji dan umrah. Airnya itu, maksudnya haji di masa itu ya, sebelum Nabi datang, sebelum Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Karena haji itu syariatnya sudah ada belum sebelum Muhammad? Sudah. Di antara ciri haji sebelum Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul dan syaratnya muncul dari umat Muhammad, mereka tawaf dengan keadaan apa? Tak berbusana. Tetap Ka'bah itu tempat yang mulia dari dulu. Maka dibuatlah siqayah. Siqayah itu air yang isinya rendaman kurma atau rendaman anggur, zabib, ya, atau rendaman madu. Demikian pula dia juga membuat departemen yang urusannya itu urusan rifadah. Kalau rifadah, ta'amul kana yasna' lahum fil mausim, yaitu makanan yang dibuat khusus pada musim haji. Jadi dibuat minuman dan dibuat makanan. Nah, siqayah tadi itu, yang siqayah itu kana yu'iduhu fi hiyadin minal adin yashrabuhul hujaj. Siqayah yang tadi air yang direndam dengan apa? Kurma, sudah tak air rendaman bukan? Kurma, kemudian madu, kemudian apa? Baik, ini aja ya. Dibuat dengan rendaman kurma, madu, kemudian anggur, itu diletakkan di tempat yang disebut dengan hiyad minal adim, yaitu penampungan air yang dibuat dari kulit. Yang ini digunakan untuk sebagai minum yashrabul hujjaj, yang para jemaah haji itu minum. Kalau hari ini udah nggak ada itu ya, yang ada tinggal zam-zam. Kalau untuk Masjidil Haram ada teko isinya suqiyah zam-zam tulisannya. Ada bari, ada har, atau yang adil, ada yang dingin, ada yang biasa. Tidak hanya itu kerjaan Qusay, tidak hanya melayani jemaah haji dari segi makan dan minum. Ya. Wa qad bana Qusay baitan bi shimalil Ka'bah. Qusay itu membuat sebuah rumah di utara Ka'bah. Buat rumah di utara Ka'bah, bukan utara Masjidil Haram, utara Ka'bah. Buat rumah, yang rumah itu urifa bidari kedua. Rumah itu disebut dengan Darun Nadwah, nama rumahnya. Wa hiya daru syura Quraisy. Darun Nadwah ini tempat apa? Tempat orang-orang Quraisy musyawarah. Enggak sembarangan. Musyawarah di sisi Ka'bah. Mulia orang Quraisy ini di masa itu, ya. Dan sudah kita jelaskan ya bahwa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ratusan tahun ini semua Quraisy yang pegang. Ini kemuliaan Quraisy. Namun ingat, seseorang itu tidak boleh bersandar dengan nasab. Nabi SAW bersabda, "Man batta amaluhu lam yusrif nasabuhu."
Barang siapa yang amalan itu lamban, amalan sedikit, nasabnya tidak bisa menolongnya. Anak keturunan Nabi, tapi menyelisih perintah Rasulullah, nggak bisa. Anak keturunan orang alim, nggak bisa. Bukan itu yang jadi tolak ukur. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling mulia nasabnya. Wa markazun taharrukatihim al-ijtimaiyah. Darun Nadwah ini juga sebagai pusat pergerakan sosial mereka. Punya markas mereka itu. Fakana la yuqadu nikah. La yuqadu nikah wa la yatimmu amrin illa fi hadzal dar. Aw la yatimmu amrun illa fi hadzal dar. Maka zaman dahulu orang-orang Quraisy itu tidaklah mengadakan pernikahan ataupun putusan kecuali pernikahan dan putusan itu diadakan di Darun Nadwah. Jadi tempat mereka itu tempat istimewa buat orang-orang Quraisy. Wa kanu biyadihi liwa' wal qiyadah, dan Qusay ini memegang panji perang dan kepemimpinan bagi Quraisy. Qusay. Fala tuqadu rayatu harbin illa biyadihi. Maka panji perang itu tidak diserahkan kepada siapapun tanpa melalui persetujuan Qusay. Pokoknya Qusay dia punya wewenang. Wa kana kariman wafiral aqli. Qusay ini orangnya dermawan, wafiral aqli, cerdas orangnya. Sahibu kalimatin nafidah fi qaumihi. Kata-katanya itu didengar di kaumnya. Bukan sembarangan pakai Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka nanti kalau antum baca salah satu kisah Nabi SAW itu waktu kecil pernah main di bawah Ka'bah. Jadi kakeknya itu Abdul Muthalib punya kursi yang ditempelkan dekat Ka'bah. Ka'bah itu bentuknya apa? Kubus ya. Kalau ada sinar matahari biasanya kan berbayang, pasti teduh gitu. Ada kursi di situ, Abdul Muthalib suka duduk di situ. Muhammad kecil main di situ. Paman-pamannya mau ambil Muhammad dulu waktu kecil. Kata Abdul Muthalib, "Da'u, biarkan. Fa inna lahu sya'nun kabir." Ini cucuku ini nanti besar jadi orang gede. Jadi paman-paman Muhammad itu, anak Abdul Muthalib enggak berani duduk di kursi bapaknya itu yang di bawah Ka'bah itu. Yang berani hanya Muhammad kecil. Ketika ingin diambil, jangan diambil, kata Abdul Muthalib. Biarkan dia itu main di situ, kata Abdul Muthalib. Ini menunjukkan bagaimana juga Abdul Muthalib sayang dengan cucunya. Karena dia anak Abdullah, anak dari putranya yang sudah meninggal saat Muhammad dalam kandungan. Baik, kita lanjutkan. Usratuhu, keluarga beliau. Tadi kabilahnya, sekarang keluarga. Amma usratuhu fatu'rafu bil usra al-hashmiyah. Adapun keluarga Nabi SAW dikenal sebagai keluarga Hashmiyah. Makanya kalau antum lihat negara Yordania itu Al-Urduniyah, Al-Hashmiyah, negara Yordania. Karena orang-orang Yordan asalnya dari awal mereka aslinya penduduk Mekah yang kemudian hijrah ke Yordan. Maka mereka Al-Urduniyah, Al-Hashmiyah nama negaranya. Nisbah kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hashmiyah. Nisbatun ila jaddihi tsani. Dan penamaan Hashmiyah ini dinisbatkan kepada kakek beliau yang kedua. Siapa nama kakeknya? Hashim. Maka keluarga ini dikenal dengan keluarga Hashmiyah. Wa qad waratha Hashim min manasibi Qusay. Dan Hashim ini mewarisi jabatan Qusay. Paham tadi ya? Kan Qusay ini kakek keempat. Paham? Nah, kakek keduanya Nabi ini siapa? Hashim. Nah, Hashim ini mewarisi dari Qusay. Baik. Kakek ketiga Nabi siapa? Abdi Manaf. Kakek ketiga Nabi Abdi Manaf. Apa yang diwarisi? As-siqaya wal ifada. Itu tadi, ngurusin air minum dan makanan buat jemaah haji. Tsumma warathahu ma'ahu al-Muttalib. Kemudian jabatan itu diwarisi oleh saudaranya, yaitu Muttalib. Tsumma auladu Hashim. Kemudian anak-anak Hashim. Ila an ja'a al-Islam wa hum 'ala dzalik. Sampai datangnya Islam. Sementara kedua jabatan ini masih di tangan anak-anak Hashim. Jadi awalnya megang itu Hashim, paham ya? Hashim punya saudara namanya Muttalib, paham? Nah, Hashim selesai pindah ke Muttalib. Muttalib sudah tidak ada, pindah ke anaknya Hashim, keponakannya Muttalib, paham? Paham di sini? Nah,
Urusan sikoyah dan ifadah ini, urusan air dan minum, air dan makan buat jemaah haji ini terus dipegang oleh anak-anak Hashim sampai Islam itu datang. Berarti sampai Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Lama ini dipegang oleh keluarga Hashim. Wa kana Hashimu a'zamu ahlu zamani, a'zamu ahli zamani. Wa kana yashmul khubza ay yaftituhu fil lahmi. Hashim ini orang yang paling agung pada masanya. Kenapa kabilah ini disebut? Kenapa dia disebut dengan Hashim juga? Ya. Dipanggil dengan Hashim karena dia suka yahshumul khubza. Jadi Hashim itu asal katanya yahshumul khubza, meremuk-remukkan roti, paham? Jadi ngancur-ngancur roti, ngadon roti. Setelah itu rotinya yaftituhu fil lahmi, dicampur dengan daging. Ini makanan mereka. Fayaj'aluhu saridan, kemudian dibuat roti kuah, sari. Ini makanan orang Arab. Jadi roti kasih daging, dikasih kuah. Summa yatrukuhu liya'kulan nas. Kemudian setelah jadi, dibiarkan manusia itu memakannya. Fadukiba bi Hashim. Maka disebut dengan Hashim, disebut dengan Hashim. Hashim ini kan bukan nama aslinya, bukan nama aslinya. Baik. Dan sudah disebutkan pada pekan lalu nama-nama asli dari kakek-kakek Nabi SAW. Wa ismuhu, nama asli Hashim itu Amr namanya. Nama asli siapa? Amr. Jadi bisa kita katakan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Amr. Tapi dia lebih dikenal dengan Hashim. Kenapa disebut Hashim? Karena kerjaan dia yahshumul khubza, ngancur-ngancurin roti, ngadon roti, dikasih daging, dimasak, dikasih kuah, lalu diberikan makan kepada manusia saat itu. Itu orang Arab masih lama begitu. Kadang lihat kerjaan itu apa? Ya kayak antum kalau suka tidur di kajian, Abu Naum namanya. Abu Naum suka tidur. Jangan tidur di kajian, soalnya ada ya. Kalau di pondok tuh banyak, Tolib namanya Abu Naum. Cuma asik tidur. Abu Naum. Kalau suka ngomong, ribut, santrinya Abu Kalam. Oceh. Abu Kalam. Baik, kita lanjut ya. Itu Hashim. Jadi paham ini ya Hashim ya? Nah, Hashim ini juga lah yang membuat kutub perdagangan pertama kali. Antum lihat dalam surat Al-Quraisy. Rihlatash syita iwas saif. Disebutkan dalam surat Quraisy. Disebutkan di sini. Wa huwa alladzi sanna rihlatain. Dia pula lah yang membuat, mencetuskan pertama kali adanya rute perdagangan rihlatain. 2 rute perdagangan dalam setahun. Rihlatus syita ilal Yaman, rute perjalanan ya musim dingin menuju Yaman, wa rihlatus saif ila Syam. Jadi orang-orang Quraisy itu kalau dagang, kalau lagi musim dingin dia ke Yaman. Kalau musim panas dia kemana? Ke Syam. Wa kana yu'rafu bi sayyidi al-butaha. Ya. Maka dia dikenal sebagai Sayyidu al-Butaha. Makna Sayyidu al-Butaha, pemimpin padang pasir. Karena zaman dulu kalau mau dagang lewat mana? Padang pasir, belum ada pesawat. Ya, lewat padang pasir. Wa min hadithi. Nah, ini di antara kejadian-kejadiannya. Suatu ketika, annahu marra bi Yasrib. Hashim ini berjalan melalui Afwan, bukan di Yasrib. Ya. Di kitab terjemahan itu khata. Keliru itu terjemahan. Di terjemahan ditulis apa? Yasir, ya kan? Adapun di kitab asli annahu marra bi Yasrib. Makanya di terjemahan itu kan perlu dilihat. Ya. Suatu ketika Hashim ini berjalan melewati Yasrib. Wa huwa fi tariqi tijarati ila Syam. Saat itu dia sedang menuju Syam. Berarti musim panas musim dingin nih. Musim panas. Kalau lagi musim dingin kemana? Ke Yaman. Jadi dagang itu ada triknya juga. Fatazawwaja Salma binti Amr. Nah, ini contoh nih. Di tengah perjalanan dia nikah. Jadi Bang Isak, alhamdulillah. Jadi di tengah jalan dia itu mau dagang, dapat apa? Perempuan yang menjadi istrinya. Ini diteladani. Ya, bagi yang belum nikah. Fatazawwaja Salma binti Amr.
Maka dia pun menikah dengan Salma binti Amr. Dari mana Salma binti Amr ini? Min Bani Adi bin Nijar. Dari kalangan Bani Adi bin Najjar. Ya, Au bin Najjar. Kemudian dia berhenti dulu, namanya orang baru nikah ya, nggak langsung ditinggal pergi. Wa aqama indaha fatra. Dia tinggal dulu sama istri beberapa waktu, masa habis nikah ditinggalin. Summa madha ila Syam wa hiya hamil. Baru setelah itu ia pergi sama istrinya ke Syam, kondisinya sudah hamil. Dapat semua kan? Insyaallah. Quraisy. Famata bi Gaza min ardi Filistin. Habis itu mati di tengah jalan. Disebutin. Memang itu. Setelah itu dia meninggal ketika tiba di Gaza di Palestina. Alhamdulillah dapat nikah. Hati-hati ya bro. Ini si wabah dulu. Dan wabah itu tak kenal usia. Wa wulidat Salma ibnan bil Madinah. Dan Salma melahirkan anaknya di Madinah. Jadi tak melahirkan di mana? Di Gaza, bukan di Palestina, tapi nanti melahirkannya di Madinah. Balik lagi nanti di Yastrib. Maka tadi kan sebutannya Yastrib. Yastrib itu kan nama-nama kota Madinah. Makanya kalau antum cuma menterlek dengan terjemahan Yasir, ini nggak nyambung ini. Ini Yasir kemana? Kok lahir tiba-tiba di Madinah? Berarti perempuan ini perempuan kota Madinah. Dia datang dari mana? Dari Mekah. Mekah lewat Madinah menuju Syam. Sampai di Gaza meninggal. Kondisinya hamil istrinya. Kemudian lahir di kota Madinah, diberikanlah nama bagi putri tersebut Sammadhu Syaibah. Siapa namanya? Syaibah. Kenapa diberi nama Syaibah? Lucu nih kisahnya. Tahu mana Syaibah? Uban. Disebut ini, ya. Wulidat Syaibah li Syaibi fi ra'sihi. Disebut dengan Syaibah karena ada uban di kepala. Uban siapa? Allah Ta'ala. Kalau dari domirnya, ya, lihat dari domirnya, ini tetap larinya ke anaknya. Wulidat Salma ibnan. Salma melahirkan seorang anak laki-laki. Paham? Dan dalam bahasa Arab itu, kalau ada maf'ul atau ada isim yang datang lalu nanti setelah itu ada kata ganti domir, maka domir ini dinisbatkan kepada isim yang paling dekat. Yang paling dekat di sini yang bisa mendapati domir ini di Syaibi fi ra'sihi, karena ada uban di kepala. Kepala suaminya atau kepala anaknya? Kepala anaknya. Keluar sudah ada uban. Wa nasha'a hadzal tifl baina akhwati fil Madinah. Anak kecil ini yang namanya siapa tadi? Syaibah. Jadi Syaibah itu bukan nama cewek. Nama siapa? Cowok. Nama cowok Syaibah itu. Jadi coba yang putrinya Syaibah, jangan pula bisa umur merah putih. Ganti nama tidak ada masalah, cuma masalah umur. Baik lanjut. Wa nasyahati fil min akhwali fil Madinah. Anak ini tumbuh besar, dibimbing, dididik oleh paman-pamannya. Tinggal di kota Madinah bersama paman-pamannya. Kemudian walam ya'lam bihi a'mamuhu bi Makkah hatta balagha nahwa 7 sinin atau 8 sinin. Kira-kira paman yang di Madinah ini paman belah ibu atau belah bapak? Paman yang di Madinah belah ibu. Nah, disebutkan dalam kitab, sementara paman yang di Mekah. Maka kan kalimatnya a'mam. A'mam ini jamak dari ammun. Ammun itu bahasa Arab artinya paman dari sebelah bapak. Kalau paman dari sebelah ibu, khol. Makanya beda. Kalau am yang di pasar tengah itu lain. Itu yang jual parfum, jual apa itu am semuanya. Ya, itu boleh jadi panggil, tidak masalah. Cuma orang Arab kalau manggil orang ya orang biasa manggil am. Ya paman gitu ya. Tapi kalau dalam keluarga mereka memisahkan itu. Paman sebelah bapak itu amun, paman sebelah ibu khalu. Beda, tidak sama. Kalau kita kan enggak. Ya om gitu kan. Paling om, pak le ya, tergantung sukunya apa juga kan. Keluarganya apa nanti sukunya, biasa gitu. Tapi tidak dengan orang Arab, dia punya beda-beda panggilan. Jadi kalau antum tanya orang Arab, ampun tuh paman kau sebelah bapak ke sebelah mama, ketawa dia tanya. Ini orang lain nggak paham bahasa Arab berarti. Ya namanya amun itu berarti paman sebelah bapak. Kalau khalun paman sebelah ibu. Jadi jangan ditanya ke mereka, kita yang diketawain.
Sementara paman yang di Mekah itu tidak tahu tentang keponakan ini. Sampai nanti keponakan itu usianya masuk 7 atau 8 tahun. Lanjut. Ini anaknya siapa nih? Anaknya Hasyim. Summa alima bihi amru al-Muttalib. Kemudian ternyata paman yang di Mekah tahu. Nama pamannya Muttalib nama pamannya. Muttalib. Jadi pamannya mengetahui tentang keponakan ini. Akhirnya, antum mau tahu dah, inilah kakek Nabi nanti. Tadi nama anak ini siapa nama aslinya? Syaibah. Pegang dulu itu ya. Pegang itu. Nama asli Syaibah. Li Syaibi fi ra'sihi. Tadi sudah dijelaskan itu karena uban dan sebagainya. Sampai usia 7 atau 8 tahun paman yang di Mekah baru tahu. Siapa nama paman yang di Mekah yang nyari dia ini? Muttalib. Maka pamannya datang ke Madinah. Fa dhahaba bihi ila Mekah. Sampai di Madinah tahu keponakannya diangkut. Fa dhahaba bihi ila Mekah. Keponakannya diangkut menuju Mekah. Falamma ra'ahun nas, ketika manusia melihat Muttalib dibawa bocah, kataan orang Abdul Muttalib katanya. Paham maksudnya? Ngerti enggak sampai di sini? Nyambung enggak ini? Zannuhu abduhu, dipikirnya tuh budaknya, bukan anaknya, budaknya. Kan dalam bentuk perbudakan ada. Dipikirnya ini si Muttalib ini keluar dari Mekah beli budak, padahal apa itu? Ponakannya. Faqalu Abdul Muttalib. Akhirnya orang-orang bilang Abdul Muttalib, fashtahara bidzalik. Dan dikenallah dengan sebutan Abdul Muttalib. Berarti aslinya siapa namanya? Syaibah. Itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakek Nabi. Baru tahu kan ceritanya kan? Itu penting. Lanjut ya. Wa kana Abdul Muttalib awsamun nas. Abdul Muttalib ini laki-laki yang paling tampan saat itu di Mekah. Wa ajmaluhum, paling rupawan. Wa a'zamuhum qadran, yang paling besar kedudukannya. Wa qad syarafa fi zamanihi syarafan lam yablughu ahad. Dan dia memperoleh kemuliaan pada zamannya yang tidak diperoleh oleh orang lain. Jadi hanya Abdul Muttalib yang punya kemuliaan itu. Wa kana sayyidu Quraisy wa sahibu airi Makkah. Dia ini merupakan pemimpin kaum Quraisy, pemimpin kafilah dagang Quraisy. Jadi pemimpin orang Quraisy, pemimpin kafilah dagang. Kakeknya siapa ini? Kakeknya Nabi SAW nanti. Nanti Abdul Muttalib punya anak. Siapa nama anaknya? Abdullah nanti salah satunya, ya kan? Yang jadi bapaknya Nabi. Abdul Muttalib itu punya anak laki-laki 10. Di antaranya Abdullah yang jadi bapak Nabi, anak laki-laki. Anak perempuannya 4 atau 6. Jadi ada 16 kalau tidak salah. Ya, putra-putrinya. Ini Abdul Muttalib. Kita lanjut. Syarifan, muta'an, jawadan. Dia ini orangnya terhormat, ditaati, dermawan. Yusamma bil fiyad bisakhaihi. Dia itu disebut dengan atau fayyad, dikenal dengan julukan fayyad. Jadi Abdul Muttalib ini punya julukan di kalangan kabilahnya, yaitu al-fayyad. Fayyad artinya adalah orang yang sangat murah hati dan suka berbagi. Ini karakter beliau, kakeknya. Jadi memang keluarga Nabi SAW ini nasabnya keluarga baik-baik. Ya maksudnya kedermawanan mereka, ininya, secara akhlaknya mereka luhur budi pekertinya. Kana yarfa'u min ma'idatihi lil masakin wa luhush wa tuyur. Dia biasanya memberi hidangan makan untuk orang-orang miskin. Hewan-hewan liar dikasih makan, burung-burung dikasih makan. Makanya ada lelucon, burung yang paling aman di muka bumi itu burung yang tinggal di tanah haram. Siapa? Kalau di Pontianak udah jadi pencelamongan deh. Habis sudah di sini. Tembak-tembak sudah. Kalau di sana siapa yang berani berburu di tanah haram? Gak boleh berburu di tanah haram. Justru orang-orang malah kasih makan, beli makanan itu daerah Misfala, daerah Ajiat, burung-burung terbang di Mekah sambil foto lagi. Ngasih burung terbang. Di sini mana dia kasih burung makan? Di sana. Makanya burung itu cerdas. Kata orang-orang, pergi ke Mekah biar panjang umurnya. Itu sekedar intermezzo ya. Baik. Maka dia punya julukan juga, banyak julukannya. Siapa ini? Abdul Muttalib ini. Seseorang itu kalau banyak julukan, ini menunjukkan orang ini mulia. Kalau julukan baik-baik, ya. Iya kan? Sebagaimana Al-Quran itu punya banyak nama. Ada Al-Furqan, At-Tanzil, kan begitu banyak nama Al-Quran. Hari kiamat punya banyak nama. As-Sa'ah, Al-Qari'ah,
al-jaza, al-mahsyar, al-hisab, banyak namanya. Menunjukkan kemuliaan, kebesaran hari kiamat. Sebagaimana orang itu kalau banyak julukannya, ini menunjukkan kebesaran orang itu, imma dalam kebaikan atau keburukan. Karena julukannya banyak. Nah, dia ini punya julukan lain. Julukannya waqad tasharrafa bihafri bi'ri zamzam. Waqad tasharrafa, bukan itu ya. Nah, fakana yulaqab bi mut'imin nas fi suhul wal wuhush wat tuyur fi rusil jibal. Dia ini mendapatkan julukan sebagai orang yang mut'imin nas, memberikan makan manusia fi suhul, di dataran. Enggak hanya itu, ya, fi suhul itu dataran rendah. Wal wuhush, pemberi makan hewan liar. Wat tuyur, pemberi makan burung. Bahkan burung-burung yang diberi makan oleh Abdul Muttalib fi rusil jibal, puncak-puncak gunung dikasih makan teman-teman. Bayangkan kakek Nabi sallallahu, sedermawan itu, sampai puncak gunung didatangi dikasih makan. Itu juga pelajaran buat kita. Binatang itu rezeki Allah jamin. Burung coba, Allah kirim orang yang namanya Abdul Muttalib, kasih ke puncak, kasih makan. Apalagi manusia yang mukmin, yang bertakwa sama Allah, pasti Allah kasih rezeki. Lanjut dulu ya. Belum kan? Baik. Waqad tasharrafa bi hafri bi'ri zamzam ba'da an kana qad darasaha jarham inda jilaihim an Makkah. Ia juga mendapatkan kemuliaan bi hafri bi'ri zamzam, untuk menggali sumur Zamzam. Setelah sebelumnya sumur Zamzam itu ditutup oleh kabilah Jurhum ketika mereka meninggalkan Mekah. Jadi sempat sumur Zamzam itu ditutup ketika kabilah Jurhum meninggalkan Mekah. Nah, setelah Abdul Muttalib ini yang memegang kekuasaan di sekeliling Ka'bah, maka beliau kembali berinisiatif untuk menggali sumur itu. Maka ini menjadi jawaban antum. Buat antum kita tanya, kenapa mesti dibuat siqayah tadi? Kenapa mesti dibuat air minum dari perasan apa? Anggur, kurma, kemudian madu. Kemana Zamzam? Sumurnya ditutup, sempat ditutup ketika Jurhum meninggalkan Mekah. Cuman ada yang unik di sini memang kisahnya, ya. Tahu dari mana dia semua? Si siapa ini? Abdul Muttalib. Nah, jangan antum nak cemiyah di sini. Ya, baik-baik kisah ini. Wa kana qad umira bihafriha fil manam. Dia diperintahkan untuk menggali sumur itu melalui perintah yang ia lihat di dalam mimpi. Yang mulai besok tuh bilang, anak tadi malam nih mimpi malam Jumat nih. Anak mimpi suruh gali begini. Jangan. Antum ahli takwilnya siapa? Kita nggak tahu ini kan. Dan memang sampai hari ini betul. Ya sumur itu. Disebutkan di situ di kitab wa usifanahu maudhi'aha fihi. Dan dalam mimpi tersebut ia diberitahu tentang sifat dan tempat sumurnya. Jadi nggak sekedar disuruh gali sumur Abdul Muttalib, tapi diceritakan sifat sumurnya tuh begini, tempatnya begini. Ini kan orang mau cari sumur yang ditutup. Mesti tahu dong ciri-cirinya kalau dia mau gali itu. Nah, di mimpi itu dia dapat, oh ciri-cirinya begini, sifat sumurnya begini, dapat digali. Sama siapa? Abdul Muttalib. Wa fi ahdihi waqa'at hadisatul fil. Pada masanya terjadi peristiwa gajah. Ja'a Abroha. Siapa? Abroha yang sering kita dapatkan kisah ini ketika membaca surat Al-Fil. Ja'a Abrohatul Ashram minal Yaman. Abroha al-Ashram datang dari Yaman. Pendatang tuh. Pendatang dari Yaman masuk ke kota Mekah. Bisittina alaf jundi, dengan jumlah tentara 60.000 pasukan masuk ke Mekah dari Yaman. Dari kalangan mana mereka datang ini? Minal Ahbash, dari kalangan Ahbash atau Habasyah. Wa ma'ahu ba'dul filah, dan dalam 60.000 pasukan ini ada beberapa gajah. Dari itulah pasukannya dengan pasukan apa? Pasukan gajah, karena dibawa gajah. Liyah dumal Ka'bah. Kenapa bawa gajah? Untuk mencuri Ka'bah. Kalau bukan gajah itu jalannya lamban Ustaz. Bukan itu tujuan dia. Dia bawa gajah ini untuk mencuri Ka'bahnya. Kalau gajah jangan tanya ya, lamban. Ya. Tapi kalau gajah lagi ngamuk ya enggak juga ya. Falamma wasala ila wadi. Ketika dia tiba di wadi yang dikenal dengan Muhassir, nama wadinya itu ada di Mekah. Wadi Muhassir. Bainal Musdalifah wa Mina. Kalau antum sudah haji atau umrah,
pasti tahu mana Musdalifah, mana Mina. Di situ ada dataran yang kalau lagi musim hujan penuh airnya, kalau enggak kering. Wadi ini dikenal dengan Wadi Muhassir. Nah, dulu pasukan Abraha ini ketika tiba di Wadi Muhassir yang terletak antara Musdalifah dan Mina. Musdalifah ini tempat jemaah haji untuk mengambil kerikil. Mina ini tempat melontar jamarat. Ya, ada 3 jamarat, Ula, Wusta dan Aqabah. Ketika itu di Wadi Muhassir, wa tahayya li hujumi ala Ka'bah. Ketika dia bersiap-siap untuk menyerang Ka'bah, arsalallahu alaihim tayran ababil. Allah akhirnya kirim kepada pasukan ini burung yang dikenal dengan burung apa? Burung-burung ababil kepada mereka. Tarmihim bihijaratin min sijil. Mereka dilempar dengan bebatuan yang batu-batu itu ya disebut dengan sijil, yaitu batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tuh lihat, penulis di dalam kitabnya menukil ayat. Jadi bagaimana ayat itu masuk dalam nas? Ini keindahan bahasa Arab memang. Ya, makanya ayo belajar bahasa Arab, jangan lemah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka setelah itu mereka pun menjadi dedaunan ka'asfim ma'kul, dedaunan ma'kul yang dimakan oleh ulat. Nah, kapan ini terjadi? Wa kana dzalika qabla maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi aqalli min syahraini faqat. Peristiwa ini terjadi 2 bulan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini. Paham sampai di sini? Baik, azan dulu. Kita lanjutkan dikit lagi. Biar enak potong.